got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis sumber dana jangka pendek pada perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. Pada analisis sumber dana jangka pendek kali ini, kelompok kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama yaitu investigasi, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu sumber dana jangka pendek? Sumber pendanaan jangka pendek adalah sumber modal yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contoh dari sumber dana jangka pendek ini seperti pinjaman pada bank dengan jangka pendek, surat berharga komersil, dan ada pendanaan piutang dan persediaan. Investigasi sumber-sumber dana jangka pendek perusahaan PT Adaro Mineral Tbk. PT Adaro Mineral Tbk atau ADMR bergerak di sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara. Bisnis utama perusahaan ini adalah ekstraksi, pengolahan, dan penjualan batubara. Jumlah liabilitas jangka pendek mencerminkan sumber-sumber dana jangka pendek dari PT Adaro Mineral Tbk atau ADMR. Berikut ini adalah data dari jumlah atau rincian dari liabilitas atau sumber dana jangka pendek pada PT Adaro Mineral Tbk. Di sini ada utang usaha, utang lainnya, dan juga ada liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Jumlah liabilitas jangka pendeknya yaitu Rp197.34.879. Selanjutnya, di sini terdapat utang usaha pihak ketiga yang berjumlah Rp7.426.661. Hal ini mewakili jumlah yang perusahaan harus bayar kepada pihak-pihak yang bukan bagian dari perusahaan. Ini bisa termasuk pembayaran kepada pemasok, vendor, atau kreditur lainnya. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa. Jadi, di sini PT Adaro memiliki utang kepada pihak ketiga, yaitu yang bukan bagian dari perusahaan, dan ini digunakan dananya untuk pembelian barang dan juga jasa. Selanjutnya, terdapat utang usaha pihak berelasi yang berjumlah Rp15.186.025. Utang kepada pihak berelasi mencakup jumlah yang perusahaan harus bayar kepada entitas yang memiliki hubungan khusus dengan perusahaan, seperti anak perusahaan atau perusahaan yang terkait. Ini juga mungkin digunakan untuk tujuan operasional. Nah, dengan melihat komponen-komponen kedua utang usaha pihak ketiga dan utang usaha pihak berelasi ini, dapat disimpulkan bahwa sumber dana jangka pendek perusahaan sebagian besar berasal dari utang kepada pihak ketiga, termasuk utang usaha dan utang lainnya. Ini digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional seperti pembelian barang dan jasa. Selain itu, ada juga utang bank jangka pendek yang mungkin digunakan untuk tujuan yang sama. Jadi kesimpulannya ini bisa dilihat bahwa perusahaan bagian besar utangnya itu berasal dari pihak ketiga, termasuk utang usaha dan utang lainnya. Dan utang usaha ini tidak lain dan bukan adalah untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan. Dan utang bank jangka pendek juga pasti digunakan untuk tujuan yang sama. Selanjutnya, mengenai analisa persepsi publik terhadap sumber dana jangka pendek perusahaan PT Adaro Mineral Tbk akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Devi Apianita. Halo, di sini dengan saya Siti Devi Avianita. Di sini saya akan memaparkan tentang analisa persepsi publik terhadap sumber dana jangka pendek perusahaan PT Adaro Mineral.
Di sini saya akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama, pertumbuhan penjualan yang positif. Yang kedua, kinerja perusahaan yang meningkat. Ketiga, peningkatan total aset dan ekuitas. Dan yang terakhir, strategi bisnis yang diterapkan oleh PT Adaro Mineral. Jadi, PT Adaro Mineral ini dapat dikatakan pertumbuhan penjualan yang positif karena perusahaan ini memiliki potensi yang sangat baik di kalangan investor maupun pemangku kepentingan. Poin yang kedua yaitu kinerja perusahaan yang meningkat. Di sini dijelaskan PT Adaro Mineral berada di posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari peluang pertumbuhan jangka panjang. Mengingat potensi produksi jangka panjangnya sebesar 6,0 juta ton per tahun untuk 25-30 tahun, sumber dayanya yang melimpah sebesar 975 juta ton menambah daya ungkit lebih jauh bagi PT Adaro Mineral. Jadi di sini dijelaskan PT Adaro memiliki peluang pertumbuhan jangka panjang. Sumber dayanya yang melimpah sebesar 975 ton dapat mengakibatkan sumber daya ungkit yang melimpah pada PT Adaro Mineral ini. Poin yang ketiga yaitu peningkatan total aset dan ekuitas. Di sini dijelaskan peningkatan total aset dan ekuitas perusahaan menunjukkan pertumbuhan dan stabilitas perusahaan yang dapat memengaruhi persepsi positif publik. Jadi, meningkat dan menurunnya total aset dan ekuitas dapat mempengaruhi persepsi positif publik pada perusahaan PT Adaro Mineral ini. Tapi di sini dijelaskan PT Adaro memiliki peningkatan dalam total aset dan ekuitas. Poin yang keempat yaitu strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Di sini dikatakan PT Adaro Mineral Indonesia sebagai perusahaan pertambangan batu bara terkemuka di Indonesia. Mereka fokus pada diversifikasi portofolio, peningkatan efisiensi operasional, inovasi teknologi, keberlanjutan lingkungan, kemitraan strategis, manajemen risiko yang cermat, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan kelangsungan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Strategi bisnis tersebut membantu mereka menghadapi tantangan dan peluang dalam industri pertambangan batu bara. Jadi, strategi yang telah saya jelaskan barusan dapat membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam industri pertambangan batu bara. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Siti Salimah Najumawati yang akan menjelaskan tentang analisa sentimen-sentimen dalam sumber dana jangka pendek pada perusahaan PT Adaro Mineral. Di sini dengan saya Siti Salimah yang akan menjelaskan mengenai analisa sentimen yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada inflasi. Jadi perusahaan menyebutkan bahwa mereka waspada terhadap dampak dari inflasi yang mempengaruhi biaya bahan baku. Kemudian yang kedua ada strategi pengelolaan portofolio produk dan transformasi digital, yang dimana hal tersebut mempengaruhi cara perusahaan untuk mengalokasikan dananya. Yang ketiga, kepatuhan pada protokol kesehatan dengan upaya melakukan edukasi kepada pasar yang dapat mempengaruhi persepsi positif. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya Nita yang akan menjelaskan kesimpulannya. Di sini dengan saya Nita Numaya Sophia akan menjelaskan bagian kesimpulan. Dari investigasi sumber-sumber dana jangka pendek perusahaan PT Adaro Mineral Tbk terlihat bahwa utang kepada pihak ketiga termasuk utang usaha dan utang lainnya merupakan komponen utama. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari seperti pembelian barang dan jasa. Selain itu, terdapat juga utang jangka pendek yang digunakan untuk keperluan serupa yaitu untuk membiayai operasional sehari-hari. Sumber dana jangka pendek seluruhnya menciptakan struktur keuangan perusahaan yang mungkin memerlukan manajemen yang efisien dan pengelolaan sumber dana yang baik. Artikel berita mencerminkan persepsi positif publik terhadap perusahaan PT Adaro Mineral Tbk. Pertumbuhan penjualan yang kuat, kinerja keuangan yang meningkat, dan strategi pengelolaan keuangan yang transparan telah menciptakan kepercayaan para pemangku kepentingan. Selain itu, sentimen positif juga terkait dengan upaya perusahaan dalam mengelola tantangan seperti inflasi dan gangguan rantai pasokan. Dengan pendekatan yang hati-hati terhadap pengelolaan dana jangka pendek dan fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, perusahaan terlihat siap menghadapi masa depan dengan baik.